Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Balikpapan sekaligus Koordinator Kalimantan University Consortium dan Deputi Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia bidang sumber daya alam. Hari ini 31 Desember 2025, izinkan saya menyampaikan refleksi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan dan didiskusikan oleh pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan terkait IKN dan hal kaitan lainnya. Yang pertama, bahwa sejak IKN dipindahkan, pimpinan perguruan tinggi se-Kalimantan mendukung ibu kota negara Nusantara dengan catatan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan ikut terbina, ikut maju, dan jika perlu menjadi bagian dari kepemimpinan di otorita ibu kota Nusantara. Kemarin Pak Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, berkunjung ke IKN yang menurut beliau atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Untuk itu kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, terkhusus Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka atas atensi dan perhatian serta kebijakan yang melanjutkan apa yang pernah dicita-citakan bangsa Indonesia sejak zaman Presiden Jokowi. Terkait dengan IKN juga, izinkan kami menyampaikan beberapa hal bahwa di tahun 2025 ini hampir semua infrastruktur yang terkait eksekutif itu sudah siap, dan jika berkenan secara bertahap kegiatan eksekutif sudah bisa dilakukan di ibu kota Nusantara. Yang pasti terima kasih Pak Presiden dengan peraturan Presiden nomor 79 tahun 2025. Khusus pemindahan IKN, kami menyarankan agar pemindahan IKN yang saat ini sudah mulai kelihatan dampaknya itu tidak melupakan Jakarta. Pemindahan IKN adalah untuk memperbaiki Jakarta. Jadi nanti kita punya satu IKN Nusantara yang merupakan ibu kota dunia, yang atau misalnya kota dunia untuk semua, yang kemudian ibu kota Jakarta yang dicita-citakan sebagai ibu kota global. Terkait dengan sumber daya alam dan dalam kapasitas kami sebagai Deputi Ketua Umum Persatuan Indonesia bidang sumber daya alam, kami menghimbau bahwa kita bangsa Indonesia bersyukur dengan kekayaan alam yang berlimpah, kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Mari mengoptimalkan sumber daya alam itu. Sumber daya alam yang berada di suatu wilayah jangan menjadi sumber malapetaka. Sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah jangan membuat warganya mengalami ketimpangan baik di bidang infrastruktur maupun pengembangan SDM. Ke depan, khususnya di tahun 2026 dan seterusnya, mari kita manage sumber daya alam yang kita miliki untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan wilayah dan kebaikan bangsa dan negara. Untuk itu, sebagai penutup saya sampaikan bahwa kita doakan mudah-mudahan tahun 2028 ibu kota negara Nusantara menjadi ibu kota politik, ya. Dan kita berharap di waktu yang sama Jakarta semakin bagus dan menjadi pusat ekonomi dan bisnis. Begitu juga penerapan manajemen sumber daya alam yang optimal dan menjaga dengan sebaik-baiknya adalah langkah yang baik. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.